Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini dengan tokoh ini. Kalian tahu siapa tokoh ini? Ya, Michael Jackson, yang digelari King of the Pop, rajanya dari penyanyi populer. Kita bicarakan ini karena ada beberapa keistimewaan dari Michael Jackson. Hari lahirnya tanggal 29 Agustus 1958, 10 tahun setelah kelahiran saya. Jadi saya lahir 29 Agustus, dia lahir 29 Agustus. Karena itu dia sangat istimewa buat saya. Jadi bintangnya sama. Ini saya berikan beberapa sumber buku terakhir tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Etienne Dine itu dalam bukunya The Life of Muhammad. Lily Sherman, nanti bisa dicari di Google, dalam buku The Children of Abraham. Sir Said Ahmad Khan dalam buku Essays in the Birth and Children of Muhammad. Said Amir Ali dalam The Spirit of Islam. Yasin T. Al-Jiburi dalam Muhammad. Jalal Al-Kishk, sekarang sudah meninggal dunia, dalam bukunya Al-Haqqul Mur, menyebutkan bahwa hari lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 29 Agustus 570. Beruntunglah yang lahir pada tanggal yang sama. Keistimewaan berikutnya, dia seorang filantropis, ya. Artinya seorang yang mencurahkan perhatiannya untuk menolong orang-orang yang tertindas, untuk membela orang-orang yang teraniaya. Lagunya yang paling populer adalah Heal the World, sembuhkanlah dunia ini. Nanti sudah dengarkan ini, kita tidak punya waktu untuk menyampaikan lagunya itu. Di situ dia berkata, heal the world, kita sembuhkan dunia, make it a better place, jadikan ini tempat tinggal yang lebih baik, for you and for me, itu diulang, untuk kau dan aku, and the entire human race, dan untuk seluruh umat manusia. Programnya yang paling terakhir yang sangat mengharukan saya ketika ia mengumpulkan anak-anak dari seluruh dunia dalam konser musiknya, dan dia mempersembahkan seluruh hasil dari konser itu untuk kemanusiaan, untuk membantu anak-anak yang kelaparan di Afrika, di Irak waktu itu karena diboikot oleh Amerika. Dan di situ dia juga pernah roboh karena kecapean. Lagunya itu ditulis oleh Michael Jackson, itu MJ, singkatan dari Michael Jackson, bukan singkatan dari Muhammad Jalaluddin. Kata Michael Jackson, ada kutipan yang terkenal, I need you to know that this is very important what we are fighting for. I need you to know that this is very important what we are fighting for, because I'm tired. I'm really tired of manipulation. I'm really tired on how the press is manipulating anything, everything. That has been happening to the situation. They do not tell the truth. They are lying. They manipulate our history books. The history books are not true. It's a lie. The history books are lying. You need to know that. You must know that, kata Michael Jackson. Tidak berapa lama setelah itu ia meninggal dunia. Dia merasa bahwa dunia ini semua penuh tipuan, bahwa pers itu juga kerjanya menipu, bahwa buku-buku sejarah juga itu menipu. Kita harus tahu itu, bahwa kita sekarang dipenuhi oleh tipuan. Dia ngomong begitu itu sebelum pemilihan Ahok dan Anies Baswedan. Dia memperingatkan kita bahwa, dan kita kelelahan itu menyaksikan bagaimana pers, media, tokoh-tokoh, para kiai menipu massa, memanipulasi apa yang terjadi. Dia meninggalnya juga secara kontroversial. Ada yang menyebut diketemukan meninggal di kamarnya. Menurut kepolisian dia dibunuh oleh dokter pribadinya. Dokter pribadinya memasukkan zat kimia tertentu yang dianggap bahwa dia itu katanya kecanduan zat kimia itu, semacam doping. Tapi dimasukkan dalam jumlah yang berlebihan
dan keluarganya sampai sekarang beranggapan bahwa ia dibunuh. Bahkan ada pernyataan dari county, dari polisi di daerah itu, daerah Michael Jackson, bahwa memang dia dibunuh. Tapi pembunuhnya seorang dokter, sampai sekarang masih menjalankan prakteknya dan tidak mendapat tuntutan apa-apa. Kontroversi yang pertama itu berlangsung sampai tahun 2007. Di YouTube saudara boleh lihat, dia diketemukan berkeliaran masih hidup. Jadi diduga bahwa ketika peti matinya dibawa, kenapa katanya orang tidak boleh membukanya. Jadi diduga bahwa dia sebetulnya karena satu masalah, bahkan ahli teori konspirasi menduga bahwa ada kelompok Illuminati yang melakukan konspirasi untuk menghilangkan, mau membunuh dia, tapi kemudian diselamatkan dengan dihilangkan. Ini menurut teori itu dihilangkan, dan konon sekarang ada yang menyebut dia berada di Kanada, dia berada di Afrika, dia berada, mungkin jangan-jangan dia berada dalam pilkada kemarin juga, kita tidak tahu. Jadi dia hidup kembali, atau sebetulnya belum mati ya. Karena ada banyak muka-muka yang ditunjukkan itu di YouTube itu, bahwa itu betul-betul Michael Jackson. Kita tidak tahu apa yang sebetulnya, tapi kata kesimpulan dia, apakah dia di Kanada, apa dia di Afrika, apakah dia di Syria, kita tidak tahu. Yang jelas dia sudah diumumkan mati dan ada kuburannya. Tapi kan tidak semua yang ada di kuburan itu Michael Jackson. Bisa jadi cuma ada petinya saja, Michael Jacksonnya berkeliaran. Saya karena pengagum dia, ya lebih senang kalau dia masih hidup. Siapa tahu kita berjumpa. Cuma dia dalam keadaan gaib aja, gaib kubro atau gaib sugro. Kontroversi berikutnya, Michael Jackson, jadi dia katanya dibunuh oleh kelompok Illuminati karena dia menjadi seorang Muslim. Banyak orang meragukan bahwa dia Muslim. Tapi riwayat Muslimnya bahwa dia masuk Islamnya di Kanada dan disaksikan oleh penyanyi Inggris yang terkenal juga seorang Muslim. Orang bule juga masuk Islam dan dia ikut menyaksikan. Jadi dua-duanya sama-sama biduan yang memberontak masyarakatnya. Mereka menganggap bahwa masyarakat Barat itu memang sudah dekaden. Tadi itu diisinya cuma tipuan-tipuan. Padahal mungkin dia tidak tahu masyarakat Muslim pun lebih dekaden dari itu lagi ya. Karena mereka menggunakan agama untuk tujuan-tujuan duniawi. Dan untuk meyakinkan saudara bahwa dia ini Muslim, saya minta saudara mendengarkan barang 3 menit lagu dia yang berjudul Oh Allah, menggambarkan pengalaman dia ketika melakukan ibadah haji. Itu ada kata-katanya yang menarik di situ itu, yaitu bahwa dia merindukan panggilan Tuhan untuk berdiri di depan pintu Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Oceans apart, never in my sight, always in my heart. The love is always there, it will never die, only growing stronger, the tears down my eyes. I'm thinking all the time, where the day will come. From your well, the challenge just a come, my one rekindled my mind. Oh Lord, I am waiting for the call, waiting for the day when I can be near the God wall. Oh Lord, I am waiting for the call.
singing my things to see my Muslim brothers that kept us all the same, greeting one another, exalting one true name. I truly hope one day that everyone's a Muslim, that they remember you in everything they say, standing in alarm, breaking my door, drinking blessings from your well. The challenge is the kind by what we kindled my iman. Oh Lord, I am waiting for the call, praying for the day when I can be near the Kaaba wall. Oh Lord, I am waiting for the call, praying for the day when I can be near the Kaaba wall. Jadi dia meninggal sebagai Muslim 25 Juni 2009. Dan seperti Elvis Presley, setiap tahun hari kematiannya diperingati dengan teriakan-teriakan histeris. Mungkin ada kelompok dari kita juga memperingatinya dengan mengatakan Michael Jackson, takbir. Begitu, jadi Allahu Akbar. Sebetulnya yang ingin kita bicarakan di sini ialah bahwa dia termasuk tokoh yang berhasil mengubah-ubah mukanya. Dia mengalami apa yang disebut plastic surgery. Pada waktu kecil, dia punya ayah yang mendisiplinkan anaknya. Jadi setiap sore kata semua anaknya dikumpulkan, dia memakai ikat pinggangnya di tangannya, dan semua harus mengulangi beberapa kata yang diajarkannya, dan kalau tidak tepat saja dia kena cambuk. Bapaknya itu pengikut sebuah aliran dalam Kristen yang tidak percaya Tuhan itu tiga, tapi Tuhan itu satu. Namanya Saksi Jehovah. Di Indonesia juga ada, dan tidak diakui oleh gereja Kristen, tidak diakui oleh KWI, dari Katolik tidak diakui oleh Dewan Gereja Indonesia, karena ya mereka meyakini bahwa Tuhan itu satu, mengharamkan daging babi, tidak minum minuman keras, dan yang paling keren keluarganya itu mengharamkan transfusi darah. Mereka memilih mati daripada transfusi darah. Jadi bapak dan ibunya adalah pengikut gereja Saksi Jehovah. Dan paling mengerikan kata dia, selain dicambuk, katanya mungkin cambuknya akhirnya, katanya dia ambang rasa sakit itu. Saudara, kalau dilatih dicambuk setiap hari, itu ambang rasa sakitnya berkurang. Kalau ingin tahu, latihan aja setiap hari dicambuk gitu. Nanti saudara menjadi sangat kuat, ambang threshold atau threshold rasa sakitnya berkurang. Jadi kalau dicambuk itu mungkin sudah berkurang rasa sakitnya. Tapi yang paling menyakitkan dia itu bapaknya selalu mengejek dia, katanya karena hidungnya yang jelek. Hidung kamu itu seperti, kalau bahasa kita mungkin seperti kerbau yang lagi mendekam. Begitu dia jadi penyanyi, dia melakukan plastic surgery, dan yang pertama kali dia ubah adalah hidungnya. Setelah itu dia ubah kulitnya, sehingga dia dari kelompok kulit hitam berubah menjadi kulit putih. Karena itu kalau nilai manusia diukur oleh kulitnya, kita bisa ganti setiap saat. Jadi dia mengalami apa yang disebut dengan operasi plastik. Kata plastik artinya mengubah-ubah atau membentuk, dari bahasa Yunani plastike tekne, dari bahasa Yunani yang artinya teknik-teknik untuk mengubah-ubah sesuatu. Dalam bahasa Inggris kita sebut something is plastic, maksudnya something is changeable. Dia mudah diubah-ubah, mudah diganti-ganti. Dan mula-mula kata plastik itu dikenakan pada plastic surgery, pembedahan plastik. Karena itu ketika Michael Jackson hilang, kita tidak tahu, mungkin dia sebetulnya memang betul masih hidup, cuma mukanya bisa diubah-ubah. Sekarang saya lihat perempuan-perempuan Iran itu sering
melakukan plastic surgery, bukan karena plastic surgery itu memang mereka cantik, memang umumnya cantik. Tapi dasar orang, mereka tidak puas dengan hidungnya yang kadang-kadang terlalu mancung. Jadi mereka seringkali melakukan plastic surgery untuk memendekkan hidungnya, supaya lebih cakep. Yaitu dengan plastic surgery. Orang-orang Cina juga, perempuan Cina banyak melakukan plastic surgery untuk membuka matanya, supaya lebih lebar. Ada teman saya, orang Indonesia, pergi ke Guangzhou untuk mengganti ginjal suaminya. Semua orang memuji dia karena mukanya Cina tapi matanya lebar. Banyak orang Cina ingin matanya lebih lebar sedikit. Orang Indonesia mungkin kalau ada yang mau operasi plastik, ini plastic surgery, biasanya para artis memilih untuk meninggikan hidungnya, dan ada program-program untuk meninggikan hidungnya juga dengan melakukan plastic surgery. Saya menyebutkan ini berkali-kali karena kita akan berhubungan dengan kata plastik itu supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi plastic surgery adalah ilmu pertama kali untuk mengubah-ubah bentuk manusia secara medis. Diriwayatkan bahwa orang yang pertama kali melakukan plastic surgery itu adalah orang-orang Mesir kira-kira 2500 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Jadi 2500 tahun atau 1500 tahun sebelum nenek moyang kita pindah karena banjir dari perbatasan Vietnam dengan Cina. Nah, itu nenek moyang kita dulu berada di situ, tapi mereka diserang banjir. Akhirnya mereka lari meninggalkan tanah airnya pakai rakit. Sebagian mendarat di Jakarta, nanti keturunannya akan mengalami banjir yang sama. Tetapi mereka tidak menemukan lagi tempat yang bisa mereka kunjungi karena semuanya sekarang sudah terisi. Nah, 1500 tahun sebelum perpindahan nenek moyang kita, orang Mesir sudah bisa melakukan plastic surgery. Ada dua macam plastic surgery. Satu, kita jadi belajar bedah plastik. Satu, cosmetic plastic surgery. Jadi itu untuk kosmetik aja, untuk keperluan kecantikan. Tapi biasanya dia diwawancara dulu secara psikologis. Karena orang yang tidak puas dengan dirinya nanti dimancungkan, ini kelewat mancung, panekan lagi ini kelewat pendek, nggak pernah bisa puas. Karena yang rusak sebenarnya bukan hidungnya, tetapi konsep dirinya. Seperti kalau saudara tidak puas dengan diri saudara, nggak usah ke plastic surgery, nanti diubah-ubah. Ada gambarnya bisa di Google Image itu, ngeri-ngeri juga itu plastic surgery yang gagal itu. Jadi ada plastic surgery yang disebut cosmetic, ada juga yang reconstructive plastic surgery. Jadi misalnya seperti dulu ada petinju yang digigit kupingnya, copot kupingnya, itu bisa disambung lagi dengan bedah plastik itu, disambung lagi. Karena kecelakaan tertentu disambung lagi, khususnya di bagian muka misalnya. Mungkin ini saudara kita, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya, Novel Baswedan yang disiram dengan air raksa pada mukanya, itu bisa disembuhkan, diatur kembali dengan plastic surgery. Orang-orang yang mengalami bibir yang terbelah bisa juga mengalami plastic surgery. Yaitu manfaat dari plastic surgery. Karena dimulai dari Mesir, kemudian dilanjutkan di India. Di India sampai sekarang ada patung dari bapak plastic surgery yang pertama, the father of the first plastic surgery. Dan kemudian dari India pada zaman Abbasiyah, teknik pembedahan plastik itu masuk ke dunia Islam. Saya tidak tahu siapa tokoh-tokoh di dunia Islam waktu itu yang kerjanya melakukan plastic surgery. Hanya ada salah seorang tokoh besar. Ini mungkin pekerjaan rumah saudara untuk mencari tokoh besar dalam dunia Islam. Orangnya jelek luar biasa, tapi pinternya luar biasa juga. Jadi raja ingin menyewa dia sebagai guru terhadap anak-anaknya, tapi anak-anaknya ketakutan melihat wajah dia. Jadi gimana supaya dia tetap
bisa mengajar dan anak-anaknya tidak ketakutan. Saya tidak mau melanjutkan cerita ini apa terus bedah plastik atau tidak. Dilanjutkan saudara sendiri supaya baca siapa tokoh itu. Yang ingin saya kenang itu, selain wajahnya sangat jelek, tokoh itu tidak bisa mengucapkan ra, dan dia diejek karena tidak bisa mengucapkan ro. Tapi satu saat dia pidato dalam bahasa Arab tanpa huruf ro sama sekali. Jadi seluruh kata-kata yang ada ro-nya diganti dengan kata-kata lain. Misalnya rauf itu artinya penyayang, dia ganti menjadi latuf yang artinya juga penyayang. Dia diganti dengan sinonimnya. Seluruh kata-kata itu diganti dengan sinonimnya. Coba cari nanti di dalam literatur Anda kalau meneliti siapa tokoh itu. Mungkin pada saat itu dia juga sudah berusaha untuk melakukan plastic surgery oleh para ahli di situ, tapi gagal. Malah jadi tambah buruk. Tapi kecerdasannya membuat keburukannya itu terhapus. Saya sebetulnya bercerita seperti itu untuk merekamkan dalam ingatan Anda bahwa kuliah kita sekarang berkaitan dengan neuroplasticity. Dan plasticity ini berasal dari kata plastik. Bahwa otak kita itu plastik. Artinya bisa diubah, bisa kita utak-atik. Bentuknya sebagaimana hidung bisa diubah-ubah, bisa diganti, sebagaimana muka bisa diganti-ganti, otak juga bisa kita ganti-ganti, bisa kita ubah-ubah. Karena itu dia disebut plasticity. Ini yang kita jelaskan sekarang ini untuk saudara ketahui. 2 minggu lagi itu kuliah terakhir saya, dan setelah itu saudara ujian. Tentu saya akan memberikan ujian kepada saudara hanya menjawab ABC aja, multiple choice, supaya yang memeriksanya ialah di sini, di jurusan, karena saya tidak akan sempat memeriksa saudara di jurusan. Jadi gampanglah multiple choice, nanti jawabnya tinggal pakai kancing aja, ABCD ABCD. Malah saya akan bikin soal begitu rupa sehingga saudara bisa membuka catatan-catatan saudara, open book. Di Unpad dulu saya mengajar dan saya pernah mengadakan ujian open book dengan menggunakan ya multiple choice. Sudah multiple choice, open book lagi, tapi dengan waktu yang terbatas. Setelah itu para mahasiswa protes, mereka minta ujiannya tutup buku aja, karena ternyata tidak cukup waktu untuk buka-buka buku. Apalagi kalau tidak pernah kuliah, sudah tidak akan bisa, misal pernyataan itu benar atau tidak, kan cuma benar salah, tapi saudara mikirnya rada lama juga. Saya memperhitungkan juga kapasitas otak saudara, berapa kemampuan setiap otak untuk berpikir itu. Jadi itu ujian yang brain based examination, itu ujian yang berbasiskan otak. Neuroplasticity itu juga disebut dengan brain plasticity atau plastisita, bahwa otak itu sangat plastik. Ingat lagi, plastik artinya mudah dibentuk-bentuk, mudah diubah. Disebut juga neuroplasticity ya. Jadi plastisitas saraf, neuroplasticity. Dan neuroplasticity adalah sebuah istilah yang menunjukkan kemampuan otak kita untuk mereorganisasikan dirinya, baik secara fisik ataupun secara fungsional. Nggak usah dihafal, nggak bakal hafal selama hidup Anda, karena lingkungan, perilaku, pikiran, dan emosi. Maksudnya otak kita itu, ya dia sebuah mesin, sama seperti komputer. Cuma bedanya kalau komputer rusak, komputer harus kita bawa ke bengkel komputer. Dan bengkel komputer itu yang memperbaiki komputer. Di antara keajaiban otak ialah kalau otak itu rusak, dia bisa memperbaiki dirinya. Kemampuan otak untuk memperbaiki dirinya, memasang kabel-kabel yang terputus itu. Karena otak kita kan terdiri dari triliunan kabel, triliunan koneksi-koneksi. Dan itu yang putus-putus, dia bisa jalin kembali. Yang tidak ada atau yang sudah mati, dia bisa hidupkan kembali. Yang hidup juga bisa dia matikan sendiri tanpa bengkelnya.
Siapa itu yang ngolah seperti itu? Sampai sekarang misteri secara sains. Tapi sekarang sudah ditemukan bagaimana caranya supaya otak kita itu bisa membentuk saluran-saluran baru, koneksi-koneksi baru. Jadi neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk menyusun kembali otak itu, baik secara fisik maupun secara fungsional. Maksudnya secara fisik, baik otaknya kita ubah, dibentuk lagi otaknya, atau secara fungsional. Ada fungsi-fungsi otak, nanti dengan beberapa contoh kita akan lihat neuroplasticity itu. Dan kapan neuroplasticity itu terjadi? Sepanjang hidup kita. Bahkan ketika saudara sekarang ini mendengarkan kuliah saya, terbentuk jaringan-jaringan baru, koneksi-koneksi baru yang tidak ada sebelum saudara hadir dalam kuliah ini. Saudara sedang membentuk otak saudara sekarang ini. While you are listening to me, ada saluran-saluran baru di dalam otak. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, otak itu membangun koneksi-koneksi baru. Apa yang tidak kita pergunakan, misal kalau saudara pernah belajar sepeda dulu, tapi sekarang saudara tidak pernah lagi menggunakan sepeda, itu saluran-saluran otak yang berkaitan dengan mengendarai sepeda itu bisa dipangkas, dan saudara tiba-tiba mengalami kesulitan kembali untuk naik sepeda. Tapi kalau dilatih kembali lagi itu. Jadi saluran-saluran otak itu, jaringan-jaringan sinapse itu tumbuh kembali. Saya itu dulu, punten, sebelum kaya seperti sekarang, dulu saya miskin. Waktu saya miskin, saya beli mobil untuk pertama kalinya, dan saya yang nyetir sendiri. Mana nggak bisa bayar supir? Jadi saya yang nyetir sendiri, kemana-mana nyetir sendiri. Tapi setelah saya mulai kaya, saya menggunakan supir. Dan sekarang saya mungkin masih bisa menjalankan. Pernah juga dicoba satu kali, saya pakai Taruna saya satu kali, yang betapapun tuanya dia tetap Taruna, kata kawan saya. Saya nyetir lagi, mulai bisa lagi. Tapi sekarang tidak pernah lagi, dan lebih dari mungkin 10 tahun saya tidak pernah lagi memegang mobil, jadi saya takut pegang mobil lagi. Karena saraf-saraf saya itu, tadi koneksi-koneksi saraf itu sudah berubah lagi. Perubahan itu kita sebut kemampuan otak untuk memangkas saluran-saluran koneksi-koneksi di antara neuron, dan kemampuan otak juga untuk menumbuhkan kembali saluran-saluran yang terputus, itu kita sebut neuroplasticity, yang kita sebut bersifat fungsional. Artinya fungsi-fungsi otak itu dihidupkan kembali. Dan kapan itu terjadi? Sepanjang hidup Anda, throughout your life, sampai masa tua sekalipun. Dikarenakan karena lingkungan, karena perilaku Anda, karena kebiasaan, bikin kebiasaan baru, karena pemikiran, atau karena emosi. So what is neuroplasticity? Ini kita neuroplasticity itu ialah, sekali lagi, I shall call it neuroplasticity, seperti bagaimana memperkuat koneksi-koneksi dalam otak. Otak itu seperti otot, kalau dilatih terus-menerus, dia akan menjadi kuat. Memori kita juga kalau dilatih terus-menerus, dia menjadi kuat. Dan otak itu seperti kita ketahui, otak ini adalah CPU-nya seluruh tubuh kita. Dia central processing unit-nya. Jadi kalau otak ini sehat, sehatlah seluruh tubuh. Kalau otak ini rusak, rusaklah seluruh tubuh, dan bahkan seluruh jiwa kita. Semuanya bergantung kepada otak itu. Jadi otak itu perlu latihan juga. Perlu ada olahraganya, ada brain gym-nya, untuk mengembangkan koneksi-koneksi baru di dalam otak. Buat orang tua, katanya kalau orang tua itu sudah mulai pelupa, dia mau mengaktifkan kembali otak dia. Maksudnya otak orang tua itu sebaiknya diefektifkan untuk menghindari Alzheimer, itu segala lupa. Untuk mengaktifkannya, untuk menyegarkan otak itu supaya sampai usia tua dia tetap berpikir jernih. Banyak cara-caranya. Tadi banyak membaca, saudara baca. Walaupun yang saudara baca tidak difahami, itu tetap bisa memelihara otak.
Di Jakarta itu ada salah seorang tokoh kemerdekaan, Kartininya zaman dahulu, sekarang udah tua, mungkin sudah 90 tahunan, tapi ingatannya masih jernih, walaupun tua. Pernah dengan beberapa rombongan ibu-ibu yang tua meminta saya untuk mengajari mereka, tapi saya tidak punya waktu. Ajaib, waktu itu saya tidak punya waktu untuk ibu-ibu yang tua, tetapi banyak peluang untuk mengajari ibu-ibu yang muda. Beliau itu sampai sekarang masih segar, ingatannya masih bagus, karena punya kebiasaan ba'da subuh dan sesudah maghrib dia baca Al-Quran. Dan dia selalu berusaha 1 bulan itu dia mengkhatam Quran itu. Dan Qurannya itu tidak dia pahami. Jadi membaca itu memelihara otak, walaupun kita tidak paham. Baca aja, nanti Anda baca puisi-puisi bahasa Jerman, yang bacanya aja tidak bisa. Itu juga bisa memelihara otak. Mula-mula katanya itu berat melatih seperti itu, tapi setelah itu tidak ada upaya berat. Kalau belajar sepeda lagi, kita naik lagi, mula-mula berat. Tapi setelah latihan berkali-kali dia jadi ringan, dan akhirnya malah tanpa usaha sama sekali pun kita jalan. Itu semua yang membentuk adalah kebiasaan. Nah, di antara seluruh cara-cara untuk menyegarkan otak, yang paling efektif adalah olahraga. Olahraga fisik itu sekaligus juga bisa jadi olahraga otak. Tokoh utama dari neuroplasticity adalah Paul Bacchirita. Dia orang Meksiko, dia keliling dunia, pernah tinggal di Amerika, malah lebih banyak dia tinggal di Amerika, buka praktek di Amerika. Dia sebetulnya dokter rehab. Dokter rehab itu dokter misal kalau orang kakinya patah direhabilitasi, tetapi dia tertarik dengan saraf itu. Kalau kaki yang patah bisa direhabilitasi, mengapa kita tidak juga bisa merehabilitasi otak, alat yang paling utama dalam diri kita itu. Dia menguasai 5 bahasa. Bahasa Spanyol, bahasa Itali, bahasa Inggris, tentu bahasa Jerman, bahasa Prancis. Dia pernah tinggal di Swedia, tapi kayaknya dia tidak bisa bahasa Swedia karena terlalu mudah. Dia bekerja sebagai dokter. Nanti kita akan melihat prestasi-prestasi dia. Nah, menurut dia, moto utama dari dia ialah we see with our brain, not with our eyes. Kita melihat dengan otak kita, bukan dengan mata kita. Maksudnya, kita itu mendapat rangsangan. Saya melihat Anda itu karena gambar Anda itu ditangkap oleh mata saya. Kameranya adalah mata saya. Cuma yang ditangkap oleh mata saya bukan gambar, saudara. Bukan gerak, saudara. Yang ditangkap itu adalah impuls-impuls listrik. Jadi gelombang-gelombang elektrik yang disalurkan oleh saraf mata saya dibawa ke otak saya di dalam dan diproses di dalam otak. Bisa jadi, nah kata dia, kesombongan dia pernah mengatakan, I can connect it to anything. Saya bisa menghubungkannya kepada ini. Maksudnya, tadi dari saraf mata itu ada sambungan, ada saluran, ini ada jalan tol masuk ke dalam otak. Di otak ada yang mengolah. Misalnya di occipital lobus kita yang paling sini nih. Kalau itu dipukul, walaupun mata saudara sehat, saudara tidak bisa melihat apa-apa. Sekali lagi kalau ada yang mau coba, kita pukul pada bagian occipital lobe, dan dengan pukulan yang sangat keras, saudara pingsan, setelah itu tidak bisa melihat. Menantu saya, itu orang Amerika, cerita waktu kecil dia terbentur kepala bagian belakangnya, dan setelah itu dia melihat sesuatu terbalik seperti dalam kamera, jadi terbalik. Lihat orang yang lagi duduk itu seperti dia terguling, kakinya di atas, itu orang, semua gambarnya seperti kalau di handphone itu gambarnya dibolak-balikan. Dia melihat semuanya serba terbalik. Tapi beberapa hari kemudian, gimana Anda disembuhkan? Enggak, katanya dia tidur aja, dan setelah 3 hari kembali normal lagi. Kayaknya otak melakukan itu yang kita sebut neuroplasticity, melakukan perbaikan kembali. Keistimewaan dia, we see with our brain, karena kita melihat dengan otak. Jadi kalau mata kita rusak, kata dia,
mungkin bisa kita salurkan penglihatan itu melalui lidah. Dari lidah aja disambungkan. Jadi dibikin saluran-saluran baru ke otak kita, kepada pusat visual, untuk diproses secara visual. Ini Paul Bakirita, dan ini seorang perempuan yang sebenarnya kalau ini bukan tidak melihat. Indra kita itu yang kita ketahui sejak zaman Aristoteles sampai tidak berubah-ubah, itu panca indra, hanya ada 5. Padahal satu indera yang sangat penting yang tidak kelihatan di dekat telinga kita di sini, itu namanya vestibular. Indera vestibular, untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Kalau itu tidak ada, kalau itu rusak, kita tidak bisa berdiri. Nah, itu yang terjadi pada perempuan ini. Perempuan itu selalu dia kangkangkan kakinya untuk menahan, seolah-olah dia mau dipukuli dari kiri dan kanan, dan selalu dia terjatuh. Dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Dia juga paling ngeri kalau mau menyeberang jalan, karena dia tidak bisa mengukur apakah mobil di sebelah sana itu akan menabrak dia atau tidak. Dia tidak bisa memperkirakan waktu kedatangan mobil itu. Jadi dia selalu dibimbing orang, dan hampir-hampir dia mau bunuh diri karena tidak tahan lagi, tidak bisa berdiri begini, bertegak. Jadi vestibularnya ini mengalami kerusakan. Nah, oleh Paul Bakirita, itu hampir semuanya orang Spanyol ya sebetulnya ya, tokoh-tokoh ini. Tokoh pertama itu seperti Santiago Ramonical, ini Paul Bakirita. Kemudian membuat sebuah helm, yang di helm itu dimasukkan elektroda, alat-alat listrik yang menghubungkan vestibular itu dengan helm itu. Maksudnya sekarang organ vestibularnya diganti dengan helm itu yang menyalurkan misalnya penglihatan tentang gerak mobil dan sebagainya. Karena kalau kita mau nyebrang itu sebetulnya luar biasa otak. Otak itu sudah menghitung berapa kecepatan mobil itu akan lewat, dan kemungkinan mobil itu akan menyeruduk terus. Itu berdasarkan kebiasaan. Hitungannya lebih canggih dari GPS kita. Tapi kalau itu organ vestibularnya itu memberikan signal-signal ke otak. Nah, dia gantikan itu organ vestibular itu dengan helm. Dan orang itu akhirnya dilatih berkali-kali. Mula-mula dikasih helmnya itu sekitar 5 menit aja. Setelah itu ada waktu, setelah helm dilepas, dia bisa 10 menit normal lagi bisa. Ditambah lagi sampai akhirnya 3 jam dia bisa normal. Kalau 3 jam berarti setiap hari dia harus pakai helm itu paling tidak 6 kali. Sama seperti makan obat. Tapi berlatih, dan setelah sekian bulan dia sembuh, dia bisa berjalan seperti biasa lagi. Karena dia koneksikan ini, Paul Bakirita itu dia buat jaringan-jaringan baru di dalam otak. Kalau ini orang buta yang tidak bisa jalan. Sekarang dia tidak bisa melihat dengan matanya karena matanya sudah rusak. Jadi sekarang oleh Paul Bakirita dikembangkan sebuah alat, yaitu saluran-saluran penglihatan itu melalui sesuatu yang digigit. Jadi dia melihat dengan lidahnya, tidak melihat dengan matanya. Dari lidahnya disalurkan saluran-saluran koneksi-koneksi otak ke pusat penglihatan dia. Sebelah sini ini tadi di occipital lobe, dan dia sudah bisa melihat. Hebat ini Paul Bakirita. Terakhir yang lucu buat saya ialah dia orang yang menderita spinal cord injury. Spinal cord injury itu kerusakan pada tulang sumsum belakang. Dia tidak bisa merasakan rangsangan seksual. Lalu dia menciptakan kondom yang bisa menangkap sinyal-sinyal elektris dan melaporkan rangsangan seksual itu ke otak. Saudara tidak bisa beli itu di Google. Kalau ini ada laki-laki yang mengalami kerusakan itu, nggak bisa beli di Google. Menurut saya kayaknya belum dijual dengan bebas. Itu diantara ciptaan-ciptaan Paul Bakirita ya. Jadi kata dia kan, we see with our brain, not with our eyes. Kita melihat dengan otak kita. Bersamaan dengan minat Paul Bakirita terhadap neuroplasticity, sebenarnya ada satu peristiwa sebelumnya.
Ini kisah dari keluarga Bakirita itu. Anak-anaknya dokter, tapi Pedro Bakirita itu seorang pembuat puisi dan dosen di sebuah perguruan tinggi. Bakirita seorang duda yang sehat walafiat, dosen di salah satu perguruan tinggi, mendapat stroke pada tahun 60-an di New York. Ia mengalami kelumpuhan. Setelah beberapa minggu, dokter menyuruh anaknya George, mahasiswa kedokteran, untuk membawa ayahnya ke panti rehabilitasi. Alih-alih ke panti, George sekarang membawa ayahnya ke rumah. Ia membuat program sendiri. Kira-kira beginilah ia berkata, "Papa, sekarang Papa harus belajar berjalan lagi seperti bayi. Mulai dari merangkak, ayo kita mulai berlatih sekarang juga." Jadi bahwa otak itu bisa diubah-ubah, itu sesuatu hal yang baru dalam neuroscience. Dan itu baru muncul bersamaan dengan perkembangan karir Paul Bakirita. Paul Bakiritanya sendiri agak diasingkan oleh para ahli saraf karena mereka masih beranggapan bahwa saraf manusia itu seperti kata Santiago Ramon y Cajal di dalam bukunya Regeneration of the Nervous System pada tahun 28 menegaskan bahwa pada otak orang dewasa, in adult center, saluran saraf itu sudah fix, sudah tidak bisa diubah-ubah lagi, sudah berakhir, immutable, sudah final dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Everything may die, semuanya bakal mati, and nothing may be regenerated, dan tidak mungkin ada regenerasi. Regenerasi itu atau neurogenesis adalah melahirkan kembali apa yang sudah mati. Jadi dihidupkan kembali apa yang sudah mati. Kata dia, saraf-saraf otak ini, kita sinapse-sinapse yang bentuknya seperti pepohonan di rimba raya itu tidak bisa diregenerasi. Tapi dia mengatakan dengan rendah hati, it is for the science of the future to change. Hanya masa depanlah yang bisa menyambungkan ini, kata dia. Dan tantangan itu disambut oleh Paul Bakirita yang seluruh hidupnya dipersembahkan untuk mengubah-ubah otak. Kita balik lagi pada kisah bapaknya, Pedro Bakirita. Anaknya membawanya ke rumah, meletakkan ayahnya yang lumpuh di lantai. Selama berbulan-bulan Pedro dipaksa untuk meraih benda-benda di hadapannya. Setelah itu ia harus merangkak untuk mencapainya. Banyak tetangganya yang marah karena George memperlakukan ayahnya seperti itu. Setelah ayahnya berlatih berjalan sambil berdiri dan meletakkan tangannya pada tembok dinding, ia berlatih belajar berjalan, belajar mengetik, dan sebagainya. Dalam 1 tahun, ia sudah kembali bisa bekerja dan menikah lagi. Karena dia duda kan. Proses penyembuhan yang menakjubkan. Ia sempat menikmati hidup aktif 7 tahun lagi. Karena dia udah tua. Ketika ia menaiki sebuah gunung di Kolombia, ia mendapat serangan jantung dan meninggal dunia. Jadi dia masih sempat hiking, masih sempat naik gunung setelah otaknya mengalami stroke yang berat berkat latihan terus menerus. Nah, kemudian anaknya yang lebih tua yaitu Paul Bakirita, seorang dokter, dia bawa mayatnya itu, otaknya dia autopsi, dan autopsi menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Otak yang kena stroke tetap terluka. Jadi otaknya itu memang rusak sama sekali, terutama pada bagian belakang yang mengatur gerak di sini. Pada brainstem, pada pangkal otak kita di sebelah sini itu rusak berat. Seluruh sistem-sistem sarafnya itu udah pada putus semua. Dan itu yang menyebabkan dia lumpuh dan tidak bisa bergerak. Jadi ketika diotopsi, seorang perempuan yang mengotopsinya itu dia terkejut. Loh, Paul, katanya, lihat Paul, ini betul-betul berantakan otaknya. Tapi orang itu sudah bisa bergerak lagi, bisa naik gunung lagi, dan bisa kawin lagi kan. Gimana itu, katanya. Daerah otak yang kena stroke tetap terluka. Semua daerah otak yang berkaitan gerak rusak berat tanpa ada harapan bisa diperbaiki. Selama rehabilitasi yang intensif itu, otak Pedro telah berhasil melakukan rewiring, pengkabelan kembali. Itu istilah neuroscience untuk menunjukkan menyambungkan kembali saraf-saraf otak yang terputus.
koneksi-koneksi yang terputus, terutama di sekitar daerah yang mengalami kerusakan. Anak Pedro lainnya, Paul, adalah seorang neuroscientist yang mengamati otak ayahnya dengan kesimpulan yang menakjubkan. Otak bapaknya menyembuhkan sendiri kerusakannya dengan melakukan rewiring di tempat-tempat yang rusak sehingga bisa berfungsi lagi. Paul Bakirita merumuskan apa yang disebut late brain plasticity. Biasanya otak yang mudah diubah-ubah itu kalau masih kecil. Tapi ternyata pada usia tua, 70-an itu masih juga bisa mengalami perubahan otak. Disebut late brain plasticity, yakni otak tua bisa memperbaharui dirinya bila mendapat lingkungan yang tepat. Nah, Paul Bakirita itu bisa disebut sebagai bapak neuroplasticity. Kalau bapak neuroscience-nya sendiri Santiago Ramon y Cajal, tapi bapak khusus untuk neuroplasticity adalah Paul Bakirita. Kembali lagi, neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk menyusun lagi dirinya dengan membentuk dan mereorganisasi koneksi saraf sesuai dengan perubahan situasi dan lingkungan. Dan kita sekarang akan putarkan film tentang neuroplasticity dan tentang kisah yang tadi kita ungkapkan dengan kata-kata. It turns out that the map of brain function is not as rigid as scientists had always believed. And that has some astonishing implications. This new way of thinking was one that would change our understanding of just what the brain is capable of. In 1960, a poet called Pedro Bakirita had a massive paralyzing stroke. At the time, it was widely believed that once brain tissue is dead, there is no real scope for recovery. The family were told there was nothing more that could be done. Pedro's elder son, George, decided to ignore the doctor's advice. He took his father home and began a series of exercises to see how far he could push his recovery. Pedro couldn't talk or walk, so George made him crawl. The neighbours were absolutely horrified at the idea that the son was making this elderly man crawl like a dog. But he started to recover, and then George made him do tasks all around the house, like washing up, and we broke the plates. He said to replace them with metal ones. He kept at it for 3 long years, at the end of which Pedro had made an almost miraculous recovery. He went back to work, he got remarried, and when he eventually died, it was not from a stroke following a climb up a mountain. By that time, Pedro's younger son, Paul, was a neurologist. Because his father had made such a good recovery, he naturally assumed the stroke must have affected a small area of his brain. Paul took the unusual decision to go to his father's autopsy. What he saw was a complete surprise. Paul was absolutely stunned. There were huge areas of damage in his father's brain. 97% of the nerves connecting the cortex to the spinal cord had been destroyed. So how can Pedro manage to learn to walk again? Paul decided that somehow his father's brain must have learnt to reorganise itself, replacing the work of the dead tissue with other sections of living brain. Pedro's example showed that with the right support, stroke victims can sometimes make amazing recoveries. It helped transform how stroke victims are treated. Paul decided to dedicate his life to trying to understand what had happened to his father's brain. It's a concept we now call neuroplasticity. The idea is that your brain can, given the right stimulation, reconfigure itself, even in late adulthood. Paul wondered just how far this concept could be pushed. Just how flexible is the adult brain? Can it be trained to work in completely new ways? Many of his fellow neurologists did not believe this was possible. Paul decided the best way to convince his sceptical colleagues was to build a machine that was able to demonstrate just what he was talking about. Paul was convinced that the
The brain is able to use information coming from the skin as if it were coming from the eyes. He designed a chair containing a series of vibrating pins that made contact with the backs of his blind subjects. An image picked up by a camera was then translated into a crude outline by the vibrating pins. Okay, it's a telephone, and the receiver is to the right. Becky Rita was something of a maverick. His supervisor and Nobel Prize winner told him to stop playing around with toys. But Becky Rita was convinced that his research would ultimately demonstrate that the brain is far more flexible and far more plastic than people gave it credit for. So he ignored the well-meant advice and carried on his research here at the University of Wisconsin. He died 4 years ago, just as the prototype of an even more ambitious device was completed. This is the thing, is it? Yes, it is. It's a Stephen Hawking box, isn't it? And It's called the Brain Port, and the idea is it will help the blind see using their tongues. I'm having a go under the instruction of Paul's protege, Amy Arnoldson. good, looking very silent. The lenses are blackened so I can't see anything, and there's a camera that translates images to a device that goes in my mouth. Right, I'm guessing this is going to be over there. You are correct. There are 400 electrodes, so each of those electrodes is going to act like a pixel. If you were to increase the intensity, as you do, you see the pixelation on the tongue. And so any pixel that's white is a strong stimulation. Right. Any pixel that's black is no stimulation. And then with training, people feel the gray stimulation as medium levels of stimulation. I'm going to put something in front of you, and this is just to set the intensity. You can tell me the intensity down, you can take it out of your mouth. Tell me what you're perceiving. Oh, God! That's very ticklish. I have intentionally ticklish at the bottom. I didn't know, okay? Though it looks bizarre, I'm told you can learn how to use it very fast. It's going to go in the front of it. This is what a horizontal line feels like. Okay, now so this is going to be over camera. You're no longer laughing, but you have been accustomed to the stimulation. Now that you know what to expect. Whenever I'm looking up now, I feel a stimulation on the left-hand side, and it's sort of going like that. You want to look at it? It's funny you should say, because the contrast that you felt at a diagonal is where my shirt and my skin intersect. Sorry, I'm just... Like- You're clearly just... I was trying to that was weird. Okay. Oh dear. Once I immersed myself in the task and really focused, I was surprised at how quickly I made progress. On that side, it's rounded. Yes, very good. What kind of things have that kind of shape? Spoon. Very good. Why don't you reach out and touch it? It's long and thin one end and sort of more circular, isn't it? Excellent. That was impressive. I wasn't sure you'd actually even get the key features, but you did. What's actually happening is like a torch which I'm using to illuminate an object, feel around an object, and then I get a general sense of its shape. I'm actually using it pretty much like I would use vision. Anyway, yes, it's exactly what I'm doing. Scanning studies have confirmed that the sensations on the tongue are indeed passing through to the visual cortex, something that wasn't previously thought possible. And you're getting real good at reaching for and grabbing the objects. Very good. Oh, Proof of brain plasticity, that the brain, even in adulthood, can reconfigure itself, is turning the idea that its structure is unchanging on its head. There is a math, but it isn't necessarily fixed. excellent.
The original thought of the brain not being plastic or being very fixed is an old notion. Now that you also think that maybe the brain has capabilities that we haven't been able to measure just yet. And so it responds to its environment. It changes as a result of the experiences it gets. Should probably encouraging, isn't it? It sure is. It sure is. Tadi kita melihat bagaimana orang bisa melihat, dan yang tadi membuat percobaan itu adalah peneliti, seorang wartawan yang melaporkan bagaimana kita bisa melihat dengan lidah. Dia ditutup matanya dan dia mulai menyaksikan barang-barang di hadapannya, termasuk yang saya sensor untuk saya kutip itu. Dia bisa melihat dengan jelas karena alat-alat yang digigitnya. Jadi kita bisa melihat dengan lidah, kita bisa melihat dengan telinga juga, atau kita bisa mendengar dengan mata, tergantung pada koneksi susunan saraf kita. Sekali lagi, we do not see with our eyes, kita see with our brains, ya. Kita melihat dengan otak kita. Ini buku yang saya bawa itu kumpulan cerita-cerita orang yang sukses memperbaiki otaknya. Jadi orang yang buta yang bisa jadi melihat seperti kisah tadi. Terus ada orang yang tidak bisa berdiri tegak dan bisa berdiri lagi. Ada orang yang mengalami kerusakan otak, kelumpuhan, tapi bisa memainkan piano lagi, dan seterusnya. Kumpulan ini sebenarnya kumpulan cerita-cerita, jadi tidak terlalu berat saudara untuk membacanya. Kalau ada bagian-bagian nanti dari ujian, sebagian mungkin berasal dari buku-buku yang saya anjurkan. Jadi saya yakin kalau saudara tidak berusaha membaca buku-buku itu, mungkin harus mengulangi lagi ujian kembali. Jadi saya sangat menganjurkan. Atau kalau tidak ada bukunya, cari di YouTube. Jadi dengarkan aja di YouTube itu. Seperti kisah yang tadi. Nah, itu yang menulis ini Norman Deutsch, MD, bukunya The Brain That Changes Itself. Otak yang merubah dirinya sendiri. Stories of personal triumph from the frontiers of brain science. Kisah-kisah kemenangan orang di medan ilmu tentang otak. Termasuk di sini diceritakan bagaimana kemampuan berpikir kita bisa mengolah pikiran kita untuk mengolah otak kita. Change your mind, change your brain. Kamu ubah pikiran kamu dan kamu bisa mengubah otak kamu, bisa mengubah ada perubahan dalam otak kita. Kisah-kisah ini bisa dibaca dalam Change Your Brain, Change Your Mind. Di sini juga diceritakan tentang Michael Merzenich, itu seorang neuroscientist juga. Kita hanya mengutipkan di sini ucapannya. Your brain, every brain is a work in progress. Otak kamu, bahkan setiap otak adalah sebuah karya yang sedang terbentuk. Karya yang belum selesai. Otak kita itu karya yang belum selesai. Yang menciptakan, yang bikin otak kita itu satu Tuhan, yang kedua kita. Tuhan mempersiapkan pada waktu kelahiran kita potensi otak, tapi kemudian kita membentuknya dalam perjalanan hidup kita. Kata otak itu hasilnya adalah gabungan dari nature, artinya titipan Tuhan ketika kita lahir, persiapan Tuhan ketika kita lahir, dan nurture. Jadi perawatan yang kita lakukan terhadap otak. Ini otak itu gabungan dari nature dan nurture. Jadi otak bersifat plastik. Kita tadi tahu plastik artinya mudah dirubah, easily changeable. From the day we are born to the day we die. Dari hari ketika kita lahir sampai hari ketika kita meninggal. It continuously revises and remodels. Dia otak itu terus-menerus memperbaiki dirinya, merevisi. Otak itu direvisi terus-menerus dan dibentuk terus-menerus. Improving or slowly declining. Dia menjadi lebih baik atau secara perlahan-lahan mulai menjadi rusak. As a function of how we use it. Tergantung bagaimana kita menggunakannya.
use it or lose it. Kita gunakan otak itu atau kita hilangkan. Di Amerika dalam majalah Newsweek beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak yang usianya 95 tahunan masih memenangkan lomba maraton. Tubuhnya memang kurus tinggi, mungkin kurusnya karena ketuaan, tetapi dia masih menangkan lomba maraton karena dia memang terus-menerus melatih. Masa melatih otaknya, dia terus-menerus berlatih. Lucunya lagi ya, hebat kemampuan otak itu. Kita juga bisa berlatih dengan imajinasi. Jadi ada seorang sebetulnya calon untuk olimpiade dalam atletik mengalami kecelakaan, terkilir kakinya, kemudian dia paksa dirawat di rumah sakit. Pada 3 bulan lagi akan ada olimpiade. Selama di rumah sakit karena dia tidak bisa berlatih, nah selesai di rumah sakit 3 bulan, dia masuk lagi ke medan latihan dan pelatihnya takjub karena otot-otot kakinya masih tetap bagus. Ternyata jadi dia heran, padahal di rumah sakit kan dia tidak melakukan apa-apa, tapi kenapa otot-ototnya seperti pernah berlatih setiap hari. Ternyata apa yang dia lakukan, dengan otaknya dia berimajinasi bahwa dia berlari-lari. Jadi dia bisa menggerakkan otaknya dengan imajinasi aja. Kalau Anda tidak percaya dengan penelitian ini, saya terpaksa memberi contoh yang rada kurang baik, tapi terpaksa. Ada percobaan, apa yang paling merangsang orang secara seksual, itu percobaan. Satu, diperlihatkan orang yang sedang melakukan adegan seksual, lihat langsung. Kelompok yang kedua hanya melihat videonya aja, melihat film. Kelompok yang ketiga hanya mendengar suaranya aja, tidak melihat gambarnya, hanya mendengar suaranya saja. Dan kelompok yang keempat berimajinasi aja, membayangkan apa yang terjadi, bayangkan aja. Kemudian diukurlah, ada teknik pengukurannya, yaitu mengukur rangsangan itu sejumlah gimana. Mana yang paling terangsang? Menakjubkan sekali bahwa yang paling merangsang adalah imajinasi. Dibandingkan dengan lihat sendiri, malah lihat sendiri mungkin sebal. Tapi video lebih bagus daripada melihat langsung. Mendengarkan suara lebih merangsang ketimbang menyaksikan video. Membayangkan tentu itu yang topnya. Nah, mengapa? Karena makin kesini itu makin bermain imajinasi. Kalau lihat langsung imajinasi tidak bermain, udah langsung. Tapi kalau lihat televisi itu udah ada imajinasi sedikit. Mendengarkan imajinasinya lebih banyak. Kalau mendengarkan, karena itu kalau ada siaran yang pornografis di radio itu lebih merangsang ketimbang lihat televisi. Itu sebetulnya penelitian itu dilakukan untuk meneliti apa saja yang disebut pornografis supaya dikenai oleh undang-undang. Dan ternyata undang-undang tidak bisa mengatur imajinasi. Karena imajinasi itu dikontrol oleh Anda sendiri. Jadi dengan imajinasi kita bisa mempengaruhi tubuh kita. Berimajinasi bahwa saudara latihan olahraga terus-menerus sampai berkeringat, itu udah bisa dilakukan hanya dengan imajinasi. Itu kekuatan otak yang menakjubkan. The amazing brain. Inti dari neuroplasticity adalah sebuah hukum yang mengatur otak. Kalau di dalam fisika kita berkenalan dengan hukum Archimedes, Newton, tentang cahaya atau Huygens. Di dalam neuroscience kita mengenal hukum yang disebut hukum Hebb's Law. Seluruh neuroplasticity itu diatur oleh hukum yang disebut hukum Hebb. Dan kita seperti biasa cerita dulu tentang tokoh Donald Hebb. Dia lulusan dari sebuah universitas kecil yang tidak begitu berarti. Makanya ini siarannya itu disiarkan oleh universitas itu sekaligus promosi. Dari Dalhousie University dengan nilai GPA, Grade Point Average, indeks prestasi IPK. Jadi dia lulus dari Dalhousie University, universitas yang kurang begitu baik, tidak terakreditasi, dengan nilai paling rendah dalam GPA-nya. Jadi IPK-nya paling rendah. Walaupun begitu, dia berhasil masuk ke universitas yang terkenal di dunia,
McGill University. Banyak orang dari UIN belajar di McGill University, belajar Islam. Untuk langsung belajar di graduate program, jadi mengambil S2. Kenapa katanya dia bisa masuk padahal dengan IP yang paling rendah di Dalhousie University, tapi dia bisa masuk McGill University? Itu karena Hab's mom knew the chair of psychology department. Karena ibunya mengenal itu koneksi dia. Koneksi dengan kepala jurusan psikologi. Dia masuk psikologi, kemudian dari situ pergi ke Universitas Chicago dan bekerja untuk ahli neuroscience yang belum sempat kita ceritakan di sini, Leslie, dan juga mengambil seminar khusus dengan Kohler, salah seorang ahli neuropsikologi. I had all the purpose of the reform drunk at the temperance meeting. Having been a fully convinced Pavlovian, I was now fully convinced Gestalt come Leslian. Ini sebetulnya omongan ahli neuroscientist yang bisa dipahami oleh ahli neuroscientist lagi. Tapi bisa dipahami oleh Anda setelah penjelasan saya sedikit. Saya dari posisi saya sebagai Pavlovian yang penuh keyakinan, sekarang saya menjadi Gestalt cum Leslian yang penuh keyakinan. Pavlovian itu artinya, seperti kita ketahui dalam psikologi Pavlov, bahwa kita bisa membentuk reaksi-reaksi tubuh dengan memasangkan sesuatu. Mudah-mudahan penjelasan ini saya juga bisa memahaminya ya. Pavlov kan bikin percobaan. Jadi ini ada anjing. Anjing itu setiap kali makanan, air liurnya keluar. Setiap kali melihat makanan, air liurnya keluar. Setiap kali makanan, air keluar. Bukan hanya anjing. Kita juga semua. Ya. Kalau lihat makanan dalam keadaan seperti sekarang ini, kita dalam keadaan lapar. Begitu mencium bau makanan, begitu dekat dengan restoran, segera tubuh bereaksi. Antara lain mengeluarkan air liur. Jadi anjing itu mengeluarkan air liur. Sekarang, sebelum makanan itu dihidangkan, anjing itu mendengar bel dulu. Kling, gitu. Dengar bel. Kling. Setelah itu dihidangkan makanan. Setelah itu diulang berkali-kali. Akhirnya, begitu mendengar bel, anjing itu langsung mengeluarkan air liurnya. Walaupun makanan tidak datang. Begitu dengar bel saja, langsung keluar air liur. Semua orang aja kayak. Orang Islam lah. Orang Islam, di bulan puasa, kalau begitu mendengar suara azan, itu langsung air liurnya keluar. Karena suara azan itu menandai tandanya harus kita buka. Gitu. Juga, saudara sebetulnya tidak merasa ingin pipis. Kemudian lewat toilet dan menunggu teman yang juga berada di toilet. Tiba-tiba kita juga merasa ingin pipis. Itu kata Pavlov, itu disebut prinsip conditioning. Conditioning adalah proses pembiasaan yang kalau dilakukan terus-menerus, dia akan menimbulkan rangsangan-rangsangan tertentu dan mengubah metabolisme tubuh kita hanya karena kebiasaan. Itu yang dia sebut Pavlovian. Saya pengikut Pavlov yang penuh keyakinan. Dalam buku saya Psikologi Komunikasi, saya cerita tentang seorang bayi yang dididik dengan prinsip Pavlov supaya tidak suka kepada bulu-bulu. Kalau bayi itu mendengar suara yang sangat keras, karena telinganya belum sanggup, bayi itu akan terkejut, terrorize, dia ketakutan. Nah sekarang, setiap kali dia menyentuh bulu itu, ketika pertama kali diberikan kepadanya, kepada bayi itu tidak apa-apa, senang malah dengan bulu. Tapi sekarang dilatih oleh psikolog itu, setiap kali bulu dikasihkan, hal-hal yang berbulu diberikan kepadanya, dipukul suara yang sangat keras sehingga anak itu menjerit. Setelah itu memegang yang berbulu menjerit dengan suara keras. Banyak sekali gangguan psikologis yang kita hadapi karena pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Karena kita dibentuk. Tidak diceritakan bagaimana nasib Robert, itu anak kecil itu, setelah keluar dari rumah sakit menjadi mainan eksperimen para peneliti. Gimana hidupnya nanti? Karena dia bakal akan selalu menemukan yang berbulu-bulu. Mungkin dia pegang tangan ibunya juga, kalau orang bule juga kan berbulu. Dia mungkin akan menjerit juga, nggak tahu. Mungkin dia gangguan jiwa dan si dokter yang melakukan percobaan itu harusnya dituntut ke pengadilan karena telah membuat seorang manusia menderita karena proses Pavlov yang kita sebut conditioning. Kalau ini prinsip komunikasi Gestalt, sudah kan
Udah tingkat berapa nih? 4. Ada yang bisa menjelaskan tentang Gestalt? Psikologi Gestalt. Siapa? Ada? Oh, sebelum ini kuliah kita 2 minggu lagi yang terakhir, dan untuk saudara ketahui, kalau ada yang bisa menyanyikan baik dalam satu kelompok atau seorang saja lagu Michael Jackson, Oh Allah, saudara tidak usah ujian, langsung saya bikin lulus. Atau orang yang sekarang bisa cerita tentang Gestalt, psikologi Gestalt. Ada yang bisa? Anyone? Apakah dia benar atau salah tetap diberi nilai tambah? Tidak lulus langsung tapi dikasih. Ya, silakan. Saya harusnya sebetulnya menggunakan gambar di sini, tapi tidak ada papan tulis. Ada beberapa prinsip dari Gestalt. Yang satu biasanya ada prinsip, dalam bahasa Indonesia, prinsip penyempurnaan. Itu misalnya kalau saudara melihat ada gambarnya itu tidak lengkap. Misalnya ada gambar muka, tapi garis di sininya itu ditiadakan. Garis sebelah sini tiadakan, hanya garis di sini aja. Saudara melihat seolah-olah dalam garis di sini juga ada garis. Saudara melihat ada garis di situ. Kita ini punya kecenderungan kalau mendapat data yang tidak lengkap, kita lengkapi sendiri. Kalau melihat sesuatu kita lengkapi sendiri. Kadang-kadang tidak pas, kita lengkapi sendiri. Misalnya seperti yang pernah saya ceritakan, sudah ketemu seorang yang rambutnya gondrong, tidak teratur, kumis dan janggutnya tidak teratur, dan matanya kemerah-merahan. Saudara tidak lengkap itu informasi, tapi segera otak reptilian saudara bereaksi keras. Ini mengerikan, saudara harus hati-hati. Dan jantung saudara ketika duduk bersama dia di angkot berdegup sangat keras. Datanya belum lengkap, saudara sudah menyempurnakan sendiri, ini orang jahat, saya berbahaya berada di sini. Itu namanya Gestalt, psikologi Gestalt. Nah, gimana orang bisa menyempurnakan? Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalunya yang belum tentu benar, tidak bisa kita terapkan sesuatu. Itu juga yang menciptakan stereotype. Stereotype itu ialah data atau dugaan yang kita nisbahkan pada satu kelompok masyarakat. Karena banyak mendengar berita tentang kelompok masyarakat itu, dia jadi stereotip. Misalnya, ada ibu-ibu jemaah saya, dia orang Kalimantan, dia punya anak laki-laki, katanya, anak saya cakep, kata dia. Ustadz, tolong cariin jodohnya. Tapi Ustadz, jodohnya itu jangan orang Sunda. Kenapa? Suka poligami, kata gitu. Jadi itu stereotip. Dia kira semua orang Sunda itu playboy. Nah, itu stereotip. Dia menyempurnakan sendiri, itu bagian dari psikologi Gestalt. Siapa yang memberikan pengantar kepada teori-teori psikologi? Ada kuliah teori-teori psikologi di sini? Ada ya. Nah, nanti kita lihat lebih lanjut. Boleh jadi saya salah karena latar belakang saya bukan psikologi. Latar belakang saya ilmu hadis. Doktor saya dalam ilmu hadis. Jadi dia mengikuti Pavlov dan mengikuti Leslie ini, Donald Hebb itu. Leslie mengambil profesornya di Harvard, dan Harvard itu universitas yang paling kompetitif, paling tinggi kualitasnya, dan orang yang GPA-nya paling rendah itu, orang yang IPK-nya paling rendah, akhirnya masuk ke Harvard dan menjadi murid Leslie. Dia bekerja dengan seorang ahli bedah saraf lagi. Nanti kita belum berkenalan dengan dia, dengan Wilder Penfield di Montreal Neurological Institute. Hebb ditugaskan untuk mengevaluasi pasien-pasien yang mengalami pembedahan otak. Ia secara konsisten menemukan sedikit sekali atau hampir tidak ada kerusakan kecerdasan, walaupun ada jaringan-jaringan otak yang hilang. Jadi ajaib juga, ada jaringan otak yang hilang, tapi kecerdasannya masih utuh. Hanya sedikit aja orang yang mengalami kerusakan inteligensinya hanya karena kehilangan jaringan atau loss of tissue. Kata dia, experience in childhood normally develop concept, mode of thought, and ways of perceiving that constitute intelligence. Injury to the infant brain interferes with that process, but the same injury at maturity does not reverse it.
Dia pergi bersama Leslie ke Yoke's Primate Laboratory, itu laboratorium yang menjadikan monyet-monyet sebagai binatang percobaannya. Emang otak monyet rada dekat dengan otak kita. Neuron-neuronnya kalau nggak salah monyet itu memiliki 600 neuron, dan jaringan-jaringan di antara neuronnya itu persis seperti hubungan di antara terminal-terminal airport. Misal Jakarta, Surabaya, Jakarta, Makassar, Jakarta, Palembang, terus dari Makassar juga ada jaringan gitu tuh. Itu aja udah sangat complicated saya lihat gambarnya. Apalagi kalau jumlah neuron di dalam otak kita itu jumlahnya sekitar 200 miliar. Jadi hubungannya itu tentu jauh lebih complicated. Akhirnya dia menjadi profesor, ini orang yang IPK-nya paling rendah. Dia mendapat gelar mengambil posisi profesor di McGill University, sebuah universitas yang sangat bergengsi. Sekaligus dia mengajarkan bahwa otak dia yang kurang garam itu pada waktu undergraduate ternyata bisa diubah menjadi otak yang cemerlang, dan di antara kecemerlangannya ialah dia yang menemukan hukum Hebb yang nanti kita akan ceritakan. Intinya kata dia bahwa sel-sel otak itu berhubungan satu sama lain dan membentuk satu himpunan sel-sel otak yang sejenis. Apabila distimulasi, maka kumpulan sel itu akan melahirkan satu gagasan. Jadi itu yang disebut cell assemblies, himpunan-himpunan sel yang sejenis. Dengan mengambil contoh dari seorang neuroscientist Joe Dispenza, yang nanti pada kuliah kedua kita putarkan filmnya. Ada satu kumpulan sel-sel neuron di dalam otak saya. Kumpulan satu perkampungan neuron, perkampungan sel-sel saraf yang berkaitan dengan ibu saya. Misalnya ada minyak wangi yang hanya khusus dipakai oleh ibu saya. Ada bacaan sholawat yang dia sering kumandangkan ketika saya masih kecil. Ada pakaian yang pernah dia pakai, atau ada orang teman ibu saya. Itu semua pengalaman dengan itu semua bergabung di dalam sebuah cell assembly. Kalau satu saat saya tiba-tiba melihat foto ibu saya, itu segera seluruh kenangan itu hadir pada diri saya. Jadi minyak wangi ibu saya juga sekarang tercium lagi. Bacaan solawat dia yang selalu mengumandangkan amin tadzakkuri jiranim bidhi salami, itu terngiang lagi di telinga saya. Dan mungkin saya juga mulai mengumandangkan amin tadzakkuri jiranin itu dengan irama ibu saya, dengan irama Sunda, tidak terpengaruh oleh bunyi-bunyi lagu-lagu yang baru untuk itu. Jadi itu semua itu terjadi karena semua kenangan tentang ibu saya itu berkumpul dalam satu perkampungan sel yang namanya cell assembly. Yang kedua teori dia ialah phase sequences. Menurut Hebb, sistem dari perkampungan sel yang berhubungan satu sama lain, system of interrelated cell assemblies that form, yang terbentuk karena adanya aktivasi secara serentak pada cell assemblies itu. Kalau tahap-tahapnya diaktifasi, semuanya akan terlibat. Jadi kalau kenangan terhadap ibu saya itu diaktifasi karena foto, maka seluruh kenangan-kenangan lainnya akan muncul. Dan yang terkenal ini sebetulnya adalah Hebb's Rule atau Hebb's Law. Hukum Hebb atau peraturan dari Hebb. Dia sebetulnya memulai penelitiannya dari penelitian tentang tikus yang disimpan pada lingkungan yang miskin dan tikus yang disimpan dalam lingkungan yang kaya. Kita sudah pernah membicarakan ini ketika kita berbicara tentang Rosenzweig. Kalau tikus itu tidak pernah mendapat permainan apa-apa, tidak ada stimulus di ininya, lalu cahayanya juga gelap, ruangannya sempit, tidak punya banyak kawan, ini sel-sel sarafnya ini neuron-neuronnya, cabang-cabangnya sangat sedikit, koneksi-koneksinya sangat sedikit. Tapi kalau dibesarkan dalam ruangan yang diperkaya enriched environment, dia akan memiliki cabang-cabang saraf, pohon-pohon saraf yang sangat lebat. Nah, balik lagi ke sini, nanti kita akan ketemu tentang Hebb's Rule, hukum Hebb. He has been described as the father of neuropsychology.
The father of neuroscience ialah Santiago Ramon y Cajal. The father of neuroplasticity, Paul Baccherita. Great, ternyata pinter-pinter nih. Dan dia ini si Hebb terkenal sebagai the father of neuropsychology, psikologi yang berbasiskan otak. Psikologi berbasiskan otak kita sebut neuropsychology, marketing yang berbasiskan otak kita sebut neuromarketing, mendidik atau mengajar yang berbasiskan otak kita sebut neuroeducation, dan pengobatan jiwa yang berbasiskan otak kita sebut neuropsychotherapy. Nanti mungkin saudara akan mengembangkan ilmu baru di sini, neurotasawuf. Jadi tasawuf yang berdasarkan kepada otak. Nah, dia has been described as the father of neuropsychology and neural network. Dan dalam Review of General Psychology Survey yang terbit tahun 2002, Hebb di ranking sebagai psikolog yang paling banyak dikutip orang. Most cited psychologist dalam urutan ke-19 daripada abad ke-20. Dia psikolog abad ke-20. Nah, ini hukum Hebb's Law atau Hebb's Rule. Neurons that fire together, wire together. Jadi saraf-saraf ini, hubungan-hubungan saraf, jalur-jalur saraf, koneksi-koneksi saraf yang menembak bersama akan mengabel bersama. Saya terpaksa menjelaskan fire dan wire. Menembak bersama artinya kalau ada salah satu sel saraf misalnya menerima rangsangan, tadi melihat foto ibu saya, dari mata saya dialirkan satu saluran saraf ke otak saya, kemudian masuk ke hipokampus. Hipokampus itu tempat susunan-susunan saraf yang menyimpan memori-memori kita sejak masa kecil kita. Bahkan ada orang menduga sejak dalam janin kita. Ketika otak itu terbentuk, dia sudah merekam memori-memori itu. Sehingga ada aliran dalam psikologi sekarang yang mencoba meneliti memori yang kita dapat sebelum kita lahir ke dunia ini. Kita sekarang tahu bahwa ada hasil penelitian, ada misalnya ibu yang rajin bacain Quran ketika dia hamil itu. Atau saya beri contoh yang real aja. Ada seorang anak kecil dari Iran yang mendapat gelar dokter di London karena hafal Quran dan memahami Al-Quran. Dia bisa menyebutkan surat keberapa, ayat keberapa, Dr. Tabatabai. Dan dia luar biasa cerdasnya, dia hafal Quran di luar kepala. Tapi emang dia sudah merekam Quran itu sejak di dalam kandungan. Jadi ibunya hamil dan bayi itu merekam dan sering dibacakan Al-Quran oleh ibunya. Dan bayi itu merekam. Sampai kemudian ketika dia masih kecil, dia sering ikut ibunya ngajar ngaji kepada murid-murid. Sekarang dia ikut nimbrung aja sambil tidak ikut baca juga. Tapi akhirnya setelah itu di otaknya sudah terbentuk sel assembly. Jadi kumpulan sel yang khusus menghimpun bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi ketika dia mendengar bacaan Al-Quran, sel-sel itu kemudian memasukkan impuls-impuls elektrik, memasukkannya kepada sel-sel yang lain. Dan pada saat yang sama apa yang terjadi pada saat itu akan digabungkan bersama. Misalnya kasih sayang ibu terhadap dia itu bergabung. Sehingga ketika dia membaca Al-Quran, dia mungkin terkenang pelukan ibunya yang penuh kehangatan. Dia merasakan ketentraman berada di sekitar keluarganya. Atau sambil mengulang lagi kuliah kita, mengalir dalam tubuhnya hormon-hormon kebahagiaan, yaitu oksitosin, serotonin, dopamin, dan oksitosin, serotonin, dopamin. Saya ubah susunannya satu lagi, endorfin, ya. Karena itu mungkin bagi dia setiap kali dia baca Al-Quran dia rasakan ketentraman dan kedamaian itu. Itu bergantung kepada neuron-neuron yang lain yang waktu itu
terangsang bersama atau melakukan fire together. Dia akan rewire together, dia akan wire together, dia akan dikabelkan satu sama lain. Itu yang kita sebut Hebb's Law. Nanti kita akan mendengar penjelasan tentang Hebb's Law itu dalam kuliah kita yang kedua ini setelah istirahat. Tahun 1949 Donald Hebb mengusulkan kunci dari semua proses belajar biologis yang dikenal sebagai hukum Hebb. Hukum Hebb menyatakan bahwa jika neuron I begitu dekat, cukup dekat untuk merangsang neuron J dan dilakukan berulang-ulang, diaktifasi berulang-ulang, maka koneksi sinaptik di antara kedua neuron ini akan diperkuat dan neuron J menjadi lebih sensitif kepada stimuli dari neuron I. Seperti yang saya katakan tadi itu, ini sebetulnya dia ambil awal-awalnya sih dia ambil dari Pavlov itu, dari proses conditioning. Jadi kalau satu saraf tertentu dirangsang, bersamaan dengan itu juga ada saraf yang lainnya, misalnya saraf pendengarannya dirangsang dengan bunyi bel, kemudian saraf tentang cita rasanya dirangsang dengan makanan, dan kalau itu terjadi berdekatan, kalau itu diulang berkali-kali, maka yang berdekatan dengannya akan kembali muncul pada saat yang bersamaan. Itu yang kita sebut neurons that fire together, wire together. Neurons that fire together, wire together. Saya juga mengajarkan saudara bisa, ini ada e-booknya jadi gratis. Rewire your brain. Bagaimana mengkabelkan kembali otak kamu. Dia memberikan cara kepada kita bagaimana kita mengubah otak kita menjadi lebih cerdas, misalnya lebih mudah mengingat, lebih penuh kasih sama orang lain, lebih kurang dalam depresi, atau lebih sedikit dalam menghadapi kecemasan, lebih sedikit kecemasan. Dia berikan kepada kita pedomannya untuk mengubah otak kita dengan judul ini, Rewire Your Brain, ditulis oleh Jones B. Arden, PhD ya. Pada kuliah terakhir kita akan khusus membahas buku ini, gimana ada prinsip yang dia sebut prinsip FEED, F-E-E-D, FEED. FEED artinya fokus, E effort, I satu lagi effortless, dan D determination. FEED lebih terperinci kita akan cerita pada kuliah 2 minggu yang akan datang, pada kuliah terakhir kita. Dan sekali lagi pada kuliah terakhir saya ingin dihibur Anda dengan lagu Oh Allah dari Michael Jackson. Oke. Kita beristirahat sebentar. Kuliah berikutnya kita akan berbicara tentang change your mind, change your brain. Kita akan mendengarkan kuliah tadi itu yang lebih jelas tentang neurons that fire together, wire together, dari penulis buku ini Joe Dispenza. Joe Dispenza, saya akan putarkan filmnya sesudah ini. Sudah istirahat aja sampai 15 menit sesudah atau 10 menit sesudah ini.